Oke, terima kasih banyak kepada MC kita, yaitu Yudi, yang telah mempersilahkan saya untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari. Namun sebelum itu, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah mengizinkan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara bedah artikel jurnal yang dipersembahkan oleh CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial yang telah diperkenalkan tadi oleh MC kita pada hari ini. Saya Silva dengan senang hati akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dengan topik yang sangat penting nih dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya yang bersinggungan dengan isu-isu terkini yaitu isu politik, itu elemen-elemen politik sebagai strategi mengkapitalisasi perilaku pemilih dalam kontestasi pemilu presiden tahun 2024 di Indonesia. Bareng narasumber kita yang sudah ada nampaknya di Zoom yaitu Kak Davik. Halo Kak Davik, selamat siang. Halo Kak Silva, selamat Oke, siang. bagaimana kabarnya nih Kak Davik? Alhamdulillah baik, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Bagaimana untuk siang hari ini sudah siapkah untuk berdiskusi bersama teman-teman di Zoom? Alhamdulillah sudah siap. Nah, Oke, karena sudah siap nih, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ya melalui CV. Siapa sih Kak Davik itu? Boleh operator silakan ditampilkan. Nah, berikut CV dari Kadavik Febriali Sahel. Ya, berikut beberapa prestasinya yaitu karya tulis ilmiah, kemudian penulisan opini, esai, dan juga beberapa buku yang telah beliau terbitkan. Ini prestasinya di tingkat nasional ya, bukan lagi regional, tapi sudah di nasional. Dan ada juga buku yang telah beliau terbitkan, boleh di slide selanjutnya, operator. Nah, terdapat buku non-fiksi yaitu La Vincente, Pemuda dan Konstelasi Indonesia Modern, Bumi yang Terakhir. Kemudian buku-buku fiksinya meliputi Colliding Stars, Like a Novel, Runtuhnya Gezog, Antologi Puisi, dan Seruan Bulan Baru. Kemudian beliau juga aktif di pemateri kepenulisan ilmiah seperti pada workshop. Kemudian banyak juga mengikuti proyek-proyek kepenulisan seperti majalah semasa Enlightenment dan proyek Maba Guide 2024 oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI dan beberapa tulisan blog pribadi. Nah, teman-teman bisa juga mengunjungi nih blog pribadinya di Republik_Davik. Oke, Masya Allah ya, keren banget nih Kak Davik ini dilihat dari CV-nya sangat berpengalaman sekali untuk menjadi pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Jadi langsung aja karena udah siap ya waktu dan layar saya serahkan kepada Kak Davi. baik, terima kasih Kak Silva, terima kasih Kak Yudi, dan terima kasih juga kepada lembaga CIC, Lembaga Riset dan Konsultasi Konsultasi Sosial. Terima kasih kepada hadirin pada siang hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Sebelumnya suara saya dapat terdengar dengan jelas ya? Terdengar sangat jelas Kak Davi. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah artikel jurnal yang diterbitkan tahun ini dan membahas fenomena politik tahun ini, yaitu pemilihan presiden 2024 yang baru saja kita lewati beberapa bulan yang lalu, belum sampai 1 tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Di sini kita akan membahas tentang elemen-elemen politik apa saja yang dikapitalisasi oleh para kandidat untuk mempengaruhi perilaku pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Oke, boleh di next. Nah, jadi apa yang menjadi tesis statement dari artikel ini? Yang pertama adalah tadi elemen-elemen politik apa yang perlu dideskripsikan yang bisa dikapitalisasi oleh kandidat. Elemen-elemen itu tentu terdiri dari dua elemen, elemen konvensional atau elemen yang sudah sering digunakan dalam setiap pemilu, dan ada elemen kebaruan, elemen yang
bisa dibilang unik di dalam Pilpres 2024 itu. Nah, kalau kita bisa melihat di situ ada beberapa elemen. Yang pertama ada elemen konvensional itu yang berwarna merah, ya kan? Ada elemen yang baru di dalam pemilu 2024 ini yang berwarna biru. Sebenarnya yang berwarna biru itu tidak sepenuhnya dianggap juga kebaruan karena blunder politik dan gimmick politik ini sudah ada dari pemilu-pemilu yang lalu. Tetapi nanti kita akan melihat kenapa itu menjadi satu yang sangat penting dalam pemilu 2024. Keterkaitannya adalah dengan media sosial, keterkaitannya adalah dengan pemilih kita yang mayoritas adalah Gen Z, milenial gitu ya, atau dalam tanda kurung generasi muda begitu. Jadi kenapa elemen ini menjadi cukup mewarnai pemilu 2024 itu karena ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Tapi elemen-elemen yang lain itu tetap digunakan, elemen konvensional, elemen yang digunakan juga dalam pemilu 2019, 2014, dan 2000 yang lain begitu ya, bahkan sebelum era reformasi. Oke, boleh di next. Sebelum kita mempelajari tentang pemilu 2024 yang semua saya rasa yang hadir hari ini mengalami ini ya, karena ini baru saja dialami, jadi kita bisa nanti berdiskusi tentang ini. Kita perlu mempelajari konteks pemilu di Indonesia. Konteks pemilu itu setiap pemilu itu berbeda. Jadi elemen-elemen dominan di dalam setiap pemilu itu tidak selalu sama. Meskipun ada kesinambungan, ada kesamaan, tapi juga ada konteks yang berbeda dari setiap pemilu. Kenapa ada konteks yang berbeda dari setiap pemilu? Karena ada peran-peran elit yang menggunakan narasi, yang mengkomunikasikan narasi itu tidak sama dengan apa yang dikomunikasikan di pemilu-pemilu yang lain. Jadi mereka harus memahami konteks pasar, dalam tanda kutip itu pemilih, pasar pemilih, di saat itu juga di 2024. Nah, maka strategi yang digunakan harus kompatibel, harus relevan dengan pemilih waktu 2024 itu. Karena pemilu di 2024 berbeda secara sosiologis dan secara demografis dengan pemilu di 2019. Di pemilu 2019 kita melihat tensinya begitu panas ya dalam politik 2019 itu karena kita diwarnai dengan politik yang hard ya, yang cukup apa namanya, cukup keras gitu ya, cukup panas gitu ya. Ada beberapa misalnya kita dapat sebut gerakan sosial populisme. Misalnya di situ ada kerusuhan apa namanya 22 Mei pasca untuk pengumuman hasil pemilu. Sebelumnya itu juga tahun 2017 ada pilkada yang di situ juga ada aksi 212. Jadi kita diwarnai dengan eh, hard politik gitu ya tahun-tahun itu. Terus kemudian ada pembelahan sosiologis identitas ya antar kandidat, antara Pak Jokowi, antara Pak Prabowo gitu. Kita melihat satu demarkasi yang sangat besar sekali antara dua kubu itu dan head to head itu yang membuat pemilu itu menjadi lebih lebih panas gitu ya. Kemudian militansi pendukung dan segala macamnya itu. Tapi di 2024 kita cukup dihadapkan dengan wajah berbeda dari politik Indonesia. Misalnya, kita masuk di dalam soft politics atau senjata-senjata politik yang non konvensional yang sebenarnya tidak ada di pemilu-pemilu yang lain. Itu termasuk adalah misalnya gimmick-gimmick politik ya dan politik riang gembira. Ini kan tidak tersedia di 2019 atau tidak terlalu tersedia di 2019 kan orang pada apa namanya eh, cukup emosional ya 2019. Sedangkan di pemilu 2024 ini orang mewarnai pesta demokrasi dengan sangat riang gembira begitu. Meskipun iya memang ada konflik-konflik itu sangat wajar, tetapi tidak sampai kepada apa namanya korban jiwa. Kan kita bisa melihat di 2019 kan di kerusuhan 22 Mei kan ada yang menjadi korban begitu ya. Tapi di 2024 ini alhamdulillah kita melalui dengan bahagia. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya, tapi sebelum kita membahas tentang elemen-elemen tadi, kita harus juga membahas tentang keterbatasan dari argumentasi artikel ini atau tesis atau premis yang diajukan di dalam artikel ini. Yang pertama, karena naskah ini disusun pada bulan Desember 2023, mohon maaf ini keliru, 2023 dan
Belum banyak literatur komprehensif yang membahas secara mendalam tentang Pilpres 2024 karena fenomena itu masih berlangsung di bulan itu, ya kan? Kemudian kita melihat tadi elemen politiknya salah satunya adalah politik identitas. Saya menduga waktu itu, saya berasumsi waktu itu politik identitas akan digunakan kembali begitu setelah 2019. Ternyata 2024 ini adalah anti klimaks dari politik identitas atau tidak ada perbedaan identitas yang mencolok dari kandidat itu. Karena juga kandidat tidak terbelah dua. Karena kandidat terbelah tiga jadi konsentrasi masyarakat untuk menjadi terbelah menjadi dua. Misalnya di Amerika kita melihat di Amerika kan masyarakatnya terbelah menjadi dua antara Republikan dengan Demokrat. Tapi kalau ada tiga kandidat, kita bisa memecah fokus menjadi tidak terlalu terkonsentrasi head to head begitu. Nah, faktor yang ketiga adalah kenapa politik identitas itu mengalami anti klimaks dalam politik 2024? Yang pertama karena menurut data dari CSIS, jumlah pemilih muda dalam Pilpres 2024 itu mencakup Gen Z dan mencakup milenial itu sebesar 114 juta atau hampir 60% dari seluruh pemilih. Kita pasti memahami alam pikir dari Gen Z dan milenial ini. Apa yang ingin mereka minta, apa demand mereka dalam pemilu ini, apa yang ingin mereka lihat dari pemilu 2024. Kita harus mempertimbangkan itu karena mereka yang paling banyak memilih di 2024 kemarin. Peran Gen Z ini cukup penting dalam melemahkan politik identitas dan memperkuat soft dan politik rasional. Gitu ya, kita akan melihat bagaimana Gen Z ini menikmati demokrasi nanti ya. Dan keterbatasan argumen yang lain adalah eh, sesungguhnya dari beberapa elemen yang kami ajukan itu adalah tsunami di dalam sepetak kolam atau satu satu faktor yang terbatas pada satu golongan saja. Maksudnya tidak terlalu umum gitu ya. Banyak yang mungkin tidak menonton TV untuk menonton debat, banyak mungkin yang tidak mengikuti akun-akun politik di media sosial begitu ya. Jadi eh, untuk menikmati apa yang disebut elemen-elemen politik tadi itu tidak tidak semuanya menikmati itu kecuali misalnya kampanye-kampanye menggunakan alat peraga kampanye, baliho itu semua pasti merasakan di Indonesia gitu ya. Boleh di next. Kita juga pasti melihat tren politik waktu itu di Desember 2023. Tren politik itu bisa dilihat dari kumpulan-kumpulan publikasi-publikasi survei. Tidak bisa dilihat dari satu atau dua survei. Harus dilihat dari banyak sekali survei sehingga kita bisa melihat trennya, naik atau turun atau stagnan. Kita bisa melihat di situ pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran waktu tren di Desember dan sebelum Desember itu naik gitu ya, berdasarkan beberapa survei yang sempat berseliweran di media sosial. Terus kemudian pasangan yang lain ada Ganjar dan Mahfud, ada Anies dan Muhaimin itu cenderung stagnan waktu itu di dalam lembaga-lembaga survei. Dan memang survei ini sangat penting untuk melihat proyeksi ke depan. Jadi kalau misalnya kita melihat itu misalnya 20%, maka ada margin of error yang kita bisa melihat di hari hanya ya sekitar sekitar segitu gitu. Meskipun ya ada margin of errornya gitu ya. Tapi yang paling penting dari survei-survei ini adalah efek bandwagon dan efek underdog dari survei-survei ini. Orang bisa memilih pasangan yang menang karena semua orang mengira dia menang, dia akan menang. Jadi semua, oh kok kayaknya semuanya gini ya, kok survei-survei menunjukkan dia menang ya, maka saya pilihlah dia gitu karena efek bandwagon. Tapi juga ada efek underdog, kelihatannya dia akan kalah, maka saya tidak memilih dia. Itu efek underdog. Dan ini juga berkaitan dengan keinginan tentang putaran pemilu 2024. Inginkah satu atau dua putaran gitu ya. Banyakan sih kepingin satu putaran karena biayanya besar sekali untuk dua putaran. Dan itu akan menimbulkan eh, dampak-dampak berkelanjutan. Misalnya tadi saya ngomong soal head to head. Itu konsentrasinya cukup tinggi daripada tiga pasangan calon. Kalau misalnya dua dua putaran, maka di putaran kedua kita akan menemukan dua calon, dua pasangan calon yang head to head. Nah, ini kemungkinan bisa jadi politik identitas dan perpecahan bangsa itu akan lebih tajam lagi begitu ya. Perpecahan pemilih itu akan lebih tajam lagi. Maka perlu mengkapitalisasi elemen-elemen politik sebagai strategi memaksimalkan sumber daya. Misalnya dalam game teori, kalau dalam game politik itu ada game teori. Jadi pemilu itu seperti kayak suatu permainan gitu ya, suatu suatu peperangan. Sumber daya harus digelontorkan, strategi harus dimaksimalkan begitu. Boleh next.
Nah, kita coba melihat tren survei dari kalangan pemilih gitu ya. Tidak semua lembaga survei yang saya masukkan di dalam artikel jurnal ini adalah lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Yang saya masukkan di sini adalah apa yang bersebaran di media sosial. Kenapa harus menggunakan yang seperti itu? Karena kan kita memperhitungkan efek underdog dan efek bandwagonnya. Tidak bisa kita melihat satu publikasi survei yang tidak dilihat oleh masyarakat. Ada beberapa publikasi-publikasi survei yang memang apa namanya tidak dipublikasi di media sosial. Misalnya kita melihat langsung di Instagram atau kita melihat langsung di apa namanya media-media sosial gitu ya. Itu yang memberikan efek. Kalau yang perlu diakses secara perlu usaha untuk mengakses itu, maka itu tidak memberikan efek underdog. Itu hanya melihat, mengcapture secara saintifik bagaimana pemilih saat itu. Jadi kita perlu melihat yang apa namanya survei-survei yang diterima oleh, maksudnya yang dilihat oleh publik gitu ya. Nah ini nih, survei-surveinya kita melihat tadi tren Prabowo, Gibran itu naik dan Ganjar Mahfud itu stagnan. Ya memang apa namanya ini cukup sesuai sebenarnya dengan Prabowo Gibran meskipun kemarin kemarin sempat mengejutkan ketika ada 58% ya. Jadi lembaga surveinya memprediksi segini dan itu 58%. Dan ada yang mengatakan itu the silent majority, tapi banyak sekali. Tapi kata tidak membahas itu ya. Tapi banyak sekali argumentasi yang menjelaskan kenapa bisa sampai 58% gitu. Bisa di next. Tadi juga membahas tentang keterbatasan argumentasi dari tesis ini. Yang pertama adalah skenario politik identitas yang redup di dalam pemilu 2024 ini. Kenapa ini bisa dikatakan sesuatu yang redup? Karena memang nanti bisa teman-teman lah kalau ada yang berbeda pendapat bisa melihat dalam politik 2024 ini kita tidak melihat pembelahan identitas yang sangat berarti. Soal agama, soal etnis, soal apa namanya identitas kan tuh banyak ya, fluid banget ya. Itu tidak melihat misalnya kalau di 2019 2019 itu kan kita melihat perbedaannya ya kan. Kita tidak mau membahas itu tapi ada kelompoknya cebong, ada kelompoknya kampret gitu ya. Itu kan yang selalu di media sosial itu sering dan itu berkaitan juga dengan pembelahan identitas, terutama identitas agama. Itu sangat menjadi traumatik. Meskipun sisa-sisanya masih ada di 2024 ini sebenarnya, tapi tidak terlihat signifikan, tidak dikapitalisasi oleh elit-elit politik atau tim sukses kampanye. Dan itu adalah kabar baik sesungguhnya karena identitas itu bisa membelah suatu pemilih. Tidak hanya soal preferensi pemilih, tetapi juga soal sampai nggak sama tetanggaan, sampai apa namanya cerai dengan istrinya atau cerai dengan suami itu terjadi itu di 2019 orang pindah karena berbeda pilihan itu terjadi di 2019. Tapi juga ada berkaitan dengan usia soal cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ini juga berkaitan dengan identitas. Meskipun di dalam riset yang terbit 2018 tentang ini riset kuantitatif, leadership, identity, and performance ini membahas tentang prototypical leader di Indonesia. Seperti apa sih pemimpin yang dianggap prototype atau ideal menurut masyarakat Indonesia? Itu yang pertama, ini berdasarkan survei ya. Jadi adalah dia laki-laki, dia usianya 37, dia muslim, dia adalah seorang Jawa, dia religius, kompeten, dan cenderung tradisional. Tradisional atau maksudnya menjaga nilai-nilai ya, menjaga nilai-nilai tradisional. Itu yang menjadi pemimpin prototipe dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei, tentu survei itu kan berkaitan dengan kebanyakan orang ya, meskipun ada ya orang yang memilih sebaliknya gitu ya, mendukung misalnya mendukung perempuan atau itu soal preferensi saja. Tapi ada yang mempersoalkan usia tentang Gibran Rakabuming Raka. Sempat ada yang mempersoalkan itu. Terus yang keempat, karena ini yang menjadi penting, dukungan ulama dan Nahdlatul Ulama itu tersebar di dalam tiga kandidat. Kita bisa melihat aktor-aktor dari eh, apa namanya NU misalnya Khofifa itu ada di Prabowo Gibran, misalnya ada PKB itu ada di Anies Mohaimin, PPP itu ada di 03 di Ganjar dan habaib ulama yang tersebar dalam tiga kandidat. Jadi politik identitas itu menjadi tidak relevan karena eh, sebenarnya saya tidak ingin mengatakan terpecah, tapi tersebar. Jadi tidak ada calon yang Islamis, tidak ada calon yang non Islamis itu. Jadi semuanya adalah calon yang apa namanya
eh, memiliki basis massa yang cenderung sama, tersebar menjadi tiga kekuatan. Boleh next. Kita membahas tentang elemen politik lain yang dimanfaatkan di dalam pemilu 2024 adalah blunder politik. Ya, small but important. Ini kecil tapi sangat penting karena kita melihat tadi Gen Z dan milenial, mereka pasti punya HP ya kan? Mereka pasti punya media sosial, itu Instagram atau apa. Kita bisa melihat misalnya habis debat, habis ada wawancara setelah debat atau media massa mewawancarai, itu di media sosial sangat banyak sekali berita-berita politik. Bahkan yang tidak memperhatikan fenomena politik mendapat berita itu karena saking saking apa namanya eh, tersebarnya berita-berita politik itu. Karena itu adalah fenomena fenomena nasional atau fenomena yang terbagi, ya kan? Fenomena yang terbagi dalam seluruh masyarakat Indonesia itu kan, fenomena bersama. Dan blunder politik ini adalah satu, kalau secara didefinisikan adalah pernyataan atau keputusan atau tindakan dari elit politik yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan gagasan seorang kandidat itu atau mungkin menyerang lawan, tetapi justru sebaliknya dia blunder seperti bumerang ya kembali pada dirinya sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri yang mengatakan itu atau yang bertindak itu. Nah, studi-studi terdahulu tentang blunder politik itu ada. Misalnya Carvalho dari teman-teman itu ada namanya eh, jurnal dari, saya lupa nama jurnalnya, tapi dia meriset secara kuantitatif di Portugal tahun 2017 di pemilu lokal di Portugal 2017 menunjukkan bahwa pemilih muda tadi ya, kita memiliki banyak pemilih muda banyak mengatur ulang persepsi mereka ketika terpapar berita negatif. Berita negatif ini bisa termasuk blunder. Blunder politik itu kan suatu berita yang eh, kontroversial, yang panas begitu ya. Bahwa informasi dan bias politik seperti halnya informasi yang mengkapitalisasi blunder politik dapat secara signifikan menundukkan persepsi pemilih muda. Jadi blunder politik ini tidak bisa disepelekan karena pemilih kita banyak pemilih muda yang bersentuhan langsung dengan media sosial. Di dalam media sosial itu blunder-blunder politik berterbangan gitu ya. Boleh next? Boleh di next? Nah, saya ingin mengutip dari perkataan Niccolo Machiavelli, seorang filsuf Italia yang menulis buku apa namanya, Sang Penguasa. Saya mengutip bukunya, di dalam bukunya itu di halaman 102 dia mengatakan bahwa penguasa harus menjadi rubah untuk mengenali perangkap dan menjadi singa untuk menakuti serigala. Jadi dia harus pinter-pinter melihat bahwa ada perangkap. Dia harus berhati-hati dalam berbicara. Dia harus berhati-hati dalam bertindak. Dan dia harus bisa menjadi singa yang membuat lawan takut untuk menyerang dia. Nah itu peran Tommy. Ini berkaitan dengan blunder politik. Karena apapun kesalahan lawan, apapun kesalahan kita akan dikapitalisasi, akan dimanfaatkan oleh musuh. Begitu juga kesalahan musuh, gitu ya, akan dimanfaatkan. Blunder ini memiliki dua bentuk, tipe, mohon maaf. Ada kemunculan, ada dampak. Kemunculannya bisa dari jebakan jebakan lawan gitu ya, lawan menjebak kita, terus kemudian kita masuk dalam jebakan itu. Ada spontanitas kita diri, spontanitas diri, itu kita misalnya diwawancarai oleh media massa gitu ya, kita spontan aja ngomong yang salah begitu ya, berbicara yang salah yang merugikan diri kita sendiri, dampaknya bisa menguntungkan lawan atau mengerosi diri sendiri. Ini tidak hanya pernyataan ya, lagi-lagi ini bisa juga tindakan, bisa juga satu keputusan politik. Karena itu sangat berpengaruh dalam jalannya proses pemilu. Boleh di next. Kita bisa melihat contoh kecil blunder politik. Satu contoh kecil saja. Sebenarnya banyak sekali blunder politik yang ada ya dalam 2024. Misalnya kita melihat dalam debat gitu ya, teman-teman pasti melihat itu dan itu sangat ramai sekali. Misalnya ada penilaian 11 dari 100 ya kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menyerang sebenarnya, untuk menyerang pasangan calon nomor urut 2 gitu. Tapi saya melihat bahwa di media sosial itu menaikkan simpati dan gejolak perasaan yang cenderung positif kepada calon 02. Jadi tidak malah apa namanya mengikuti yang penilaian yang tadi 11/100, tapi malah masyarakat bersimpati. Dan ini penilaian ini dianggap oleh masyarakat terlalu kejam. Sebagai netizen itu menganggap bahwa perspektif perspektif Asia itu ya, perspektif sopan santun itu
tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Jadi masyarakat tuh kalau teman-teman lihat ya di TikTok atau di Instagram gitu, itu kan eh, orang apa namanya merasa kasihan karena Pak Prabowo dihina seperti itu. Dan itu malah jadi blunder sebenarnya. Terus kemudian dari pasangan nomor urut 2 ada soal ini saya melihat dari perspektif pemilihnya ya, dari perspektif masyarakatnya. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa Prabowo berkuasa untuk kepentingan bisnis dan asetnya karena ucapannya waktu di wawancara sama tidak Najwa Shihab waktu itu ya, karena kekuasaannya saya lupa kata persisnya tapi asetnya mandek karena tidak berkuasa selama 20 tahun. Ini sebenarnya menjadi satu blunder ya. Terus kemudian ada blundernya nomor urut 3 itu Ganjar Mahfud, terutama Ganjar yang dianggap kurang menghormati profesi MC dan misalnya tentang tindakan atau keputusan untuk apa namanya menggabungkan eh, Basuki Cahayapurnama, Basuki Cahayapurnama, mohon maaf ada yang bocor suaranya kayaknya. Lanjut ya. Itu tadi Basuki Cahayapurnama yang masuk dalam jajaran tim ses nomor urut 3, banyak pihak yang mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengerosi dari gerakan salam empat jari. Kan ada narasi bahwa gerakan salam empat jari itu kan gabungan antara pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Ganjar Mahfud. Tapi ketika Ahok menjadi tim suksesnya Ganjar Mahfud, otomatis itu akan menggagalkan skenario itu. Karena ya seperti yang kita tahu konteks 2017 begitu ya. Pilkada 2017 ya. Well, next. Kemudian elemen apa sih yang penting dalam pemilu 2024? Tentu elemen konvensionalnya adalah elemen program kerja. Tapi ada yang berbeda juga sebenarnya dari program kerja di 2024 ini. Kita melihat tadi identitas dan ideologi di 2019, tapi kita melihat gimmick, blunder politik, isu-isu kebijakan tentang IKN, tentang kesejahteraan, makan siang gratis, internet gratis gitu ya. Terus kemudian pendidikan atau pembelahan antara keberlanjutan versus perubahan. Elemen program kerja ini merupakan satu pilihan rasional bagi pemilih. Selain soal-soal yang tadi ya kan, soal-soal blunder begitu ya. Terus kemudian blunder itu sangat mempengaruhi swing voter ya. Karena orang yang memilih satu calon, kemudian calon itu blunder, bisa jadi swing voter itu memilih calon yang lain karena calon itu blunder gitu ya. Studi-studi terdahulu tentang pemetaan pemilih dan pemilihan tema manuver tidak harus dilakukan berdasarkan skala ideologi. Berbeda kita dengan Eropa. Yang di Eropa itu biasanya ada ideologi kanan, tengah, kiri gitu ya. Itu sangat tajam sekali gitu ya. Tapi bisa juga dipraktekkan berdasarkan preferensi pemilih terhadap isu kebijakan yang lebih konkret. Misalnya soal perubahan iklim. Saya pro perubahan iklim, Anda tidak pro perubahan iklim. Saya pro imigrasi, Anda tidak pro imigrasi. Misalnya begitu. Atau krisis pangan, atau lapangan pekerjaan. Dan termasuk di dalam satu payung kebijakan yang bernama keberlanjutan versus perubahan. Dan program kerja itu harus berbobot, solutif, namun juga jelas dan mudah diingat oleh pemilih. Sebenarnya program makan siang gratis itu kenapa berhasil? Karena dia mudah diingat oleh pemilih. Gagasannya jelas, clear, dan mudah diingat oleh pemilih. Jadi itulah pentingnya satu program kerja tidak hanya soal substansinya, tetapi juga kemasannya. Karena kalau kemasannya saja tidak menarik, isinya juga tidak akan dilirik gitu ya. Jadi kalau kemasannya kurang gitu lah. Tapi kalau isinya juga kurang, meskipun kemasannya menarik juga akan menggugurkan posisi kemasannya gitu. Jadi harus dua-duanya yang diperhatikan. Next. Nah, program kerja ini juga merebut swing voters. Swing voters kita juga lumayan banyak di 2024 ini. Setiap swing voter itu kan orang yang sudah memilih, tapi ragu dengan pilihannya. Dia masih sebenarnya masih bimbang. Kayaknya saya milih ini, tapi saya kayaknya juga tidak menutup kemungkinan memilih yang lain, gitu. Dan itu satu pertimbangan yang rasional biasanya karena program kerja atau karena yang lain-lain. Termasuk juga undecided voters atau pemilih yang belum menentukan, ya kan, undecided voter. Kampanye program kerja adalah perebutan dan pengamanan suara terutama bagi non loyalis. Karena kan ada tuh studi dalam perilaku pemilih yang pemilih loyalis, pemilih pemilih yang bimbang dan pemilih yang sudah tidak ingin memilih kita gitu ya. Ada empat matriksnya, tapi saya tidak akan menjelaskan itu. Matriks yang paling utama itu adalah soal loyalis. Kalau loyalis nggak mungkin berpindah pilihan gitu, meskipun calonnya
melakukan satu blunder politik atau kebijakannya cenderung menurutnya tidak solutif, tapi dia adalah seorang loyalis dan dia tidak akan berpindah pilihan, gitu ya. Itu tidak akan mempengaruhi sebenarnya untuk loyalis, tapi mempengaruhi untuk yang swing voters, begitu. Boleh di next. Elemen kemudian elemen elit politik. Nah, elit politik ini sangat penting karena ya nggak bisa dilepaskan elit politik kecuali kita di negara demokrasi yang liberal di mana kekuasaan itu tersebar, terdistribusi, plural gitu ya terhadap NGO, civil society atau non elit politik yang cukup berperan besar. Tapi dalam negara-negara yang biasanya berkembang, biasanya elit politik ini sangat kuat sekali. Tidak hanya berkembang, negara maju juga punya elit politik yang kuat sekali. Tapi demografi politik di Indonesia, orang-orangnya, pemilih-pemilihnya, gitu ya, itu memiliki satu pertimbangan figuritas dalam memilih. Figurnya Pak Prabowo, figurnya Pak Anies, figurnya Pak Ganjar, itu mempengaruhi dalam perilaku pemilih. Di situ ada pemerintah atau ya sebutlah namanya incumbent, ada partai-partai politik, ada kingmaker atau pembuat raja. Pembuat raja ini adalah satu orang yang berperan penting di dalam satu kandidat gitu ya. Kandidat itu punya orang yang berperan penting di belakang dia. Dan pada batas tertentu ada tokoh publik dan tokoh agama. Gitu. Baik. Di situ ada studi-studi terdahulu yang menjelaskan tentang elit-elit politik gitu ya. Bisa dilihat ada figuritas kandidat, ada efek ekor jas gitu ya. Ada apa namanya diferensiasi dan polarisasi yang ditimbulkan oleh elit politik gitu ya. Dan yang paling penting dalam pemilu 2024 adalah Jokowi efek atau pengaruh Pak Jokowi. Kenapa itu penting? Kita bisa lihat di next. Nah, kita bisa melihat Jokowi Effect ini penting kenapa? Karena tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Kenapa sangat tinggi? Saya bandingkan dengan yang di luar negeri ya, dengan presiden-presiden yang ada di luar negeri. Presiden Jokowi termasuk 10 besar. Ya. Di situ tingkat kepuasannya itu 76, yang paling rendah itu di Januari. Kita mengcapture yang sebelum pemilu ya. Itu sampai yang November itu sekitar 78%. Sisanya adalah yang tidak puas. Nah, kita bisa melihat pendukungnya yang tidak puas itu cenderung memilih Bapak Anies Baswedan. Kita bisa melihat dari survei ya, poll tracking pada 1 Januari sampai 7 Januari menunjukkan bahwa 53% orang yang puas dengan kinerja Bapak Jokowi memilih Bapak Prabowo Gibran, ya, calon Prabowo Gibran. Sedangkan yang 18% yang tidak puas memilih Anies Muhaimin dan yang sisanya itu memilih Ganjar Pranowo. Jadi kita bisa melihat kemanakah orang yang puas dengan Presiden Jokowi ini. Ya, siapakah yang paling bisa merebut apa namanya dampak efek dari Pak Jokowi ini? Di sini kita bisa melihat berdasarkan survei adalah pasangan nomor urut 2, begitu ya, yang cukup dekat lah dengan Pak Jokowi begitu ya. Efek ekor jas dari Pak Jokowi itu diterima oleh koalisi Indonesia Maju. Boleh di next. Kemudian kita bisa melihat elit split atau perpecahan elit antara pemilih lawan kembali ke pemilih kita, misalnya elit PDIP itu ya. Ada Marwara Sirait, ada Budiman Sujatmiko yang ke kubu Prabowo Gibran. Ini kan satu perpecahan elit. Jadi konversi atau berjana berhubungan di dalam fisika ya. Jadi kekuatan lawan yang menurun membuat kekuatan yang lain jadi meningkat. Ada tokoh-tokoh NU misalnya Habib Lutfi, Khofifah, Nusron Wahid itu ke Prabowo Gibran. Sedangkan dari PKB-nya sendiri ada Anies Mohaimin. Itu adalah split and turnover of political elites gitu ya. Itu yang sangat penting sebenarnya dalam dalam elemen elit. Boleh next. Nah, selanjutnya adalah gimmick dan sensasi publik. Gimmick dan sensasi publik ini kita melihat sangat penting sekali ya kemarin itu. Aku saja melihat banyak orang berjoget gemoy ya di Jakarta gitu ya. Semua orang pada ada lomba-lomba kompetisi, lagunya didengar setiap hari. Itu adalah satu komunikasi politik antara yang menerima komunikasi dengan yang memberikan komunikasi, itu adalah proses untuk mentransfer dukungan pemilih gitu ya. Nggak bisa dielakkan karena semua isinya itu begitu ya. Publik akan mudah memahami visi dan misi dengan cara gimmick. Kenapa gimmick itu penting? Karena dia meringkas gagasan yang begitu besar
gagasan yang begitu besar tentang negara yang harus sejahtera dengan satu gimmick-gimmick politik untuk meringkas sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan oleh paslon gitu ya. Karena masyarakat kalau kalau apa namanya terlalu rumit itu nanti pesan itu tidak akan dapat tersampaikan dengan baik begitu. Maka harus bukan disimplifikasi tapi disederhanakan meskipun ya banyak mengkritik ya banyak banyak orang yang mengkritik tentang itu tapi simplifikasi itu penting karena ya itulah yang namanya strategi politik ya kan itu membuat ketegangan politik menjadi lebih lebih nggak terjadi ya lebih fluid lebih cair gitu ya dalam beberapa studi dahulunya boleh di next. Nah ini adalah contoh-contoh gimmick saya berikan contoh konkretnya ya teman-teman tahu sendirilah gimmick-gimmick yang keluar itu dan bagaimana dampaknya yang diberikan jangankan orang yang pemilih anak-anak pun mengerti dan menggunakan APK-APK kampanye begitu ya. Gimmick politik itu bisa membuat orang penasaran, orang menjadi emosional dengan gimmick itu, dan pemilih loyal menjadi lebih senang begitu ya. Ya, terus kemudian ada counter gimmick yang akan membalikkan impresi dan itu berjalan secara natural sebenarnya harusnya gitu ya. Tapi itu ya, bisa dikapitalisasi ya oleh setiap kandidat. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, teman-teman sudah tahu semua begitu ya. Oh, boleh next. Nah, ini yang terakhir adalah manuver politik. Di sini ada 4 kelompok yang ingin saya bagi adalah kelompok agama, kelompok artis, ya kita bisa melihat artis kemarin ada kelompok bukan kelompok belusukan ini, mohon maaf. Ini manuver politik dari 2 kelompok dengan 2 cara, belusukan dan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye kita bisa lihat, banyak sekali lah ya, banyak sekali alat peraga kampanye. Itu juga memberikan efek bandwagon. Terus kemudian ada belusukan darat dan belusukan udara atau belusukan digital gitu ya. Terus kemudian ada menyelam ke dalam pemilih gitu ya. Itu bisanya Pak Jokowi dan itu juga dilakukan oleh Pak Prabowo, belusukan itu. Terus kemudian ada influencer ya kan. Ada artis penyanyi yang mewarnai kampanye politik. Ini sangat 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 penting karena mereka punya basis pengikut yang banyak sekali fansnya sepak bola, fansnya siapa, itu akan mempengaruhi gitu ya. Dan siapa yang paling banyak artisnya itu yang food gatherer-nya lebih besar gitu ya. Kemudian ada kelompok agama yang merangkul dan mendengarkan kelompok agama gitu ya, pemuka agama. Bukan istilahnya politisasi tapi merangkul mereka untuk berdiskusi gitu ya. Saya tidak ingin menggunakan politisasi karena nyatanya tidak ada politisasi identitas di pemilu 2024 kemarin. Gitu. Boleh next. Ini belusukan ada belusukan udara, ada belusukan darat, ada spanduk, ada APK gitu ya. Itu yang APK itu alat peraga kampanye. Jadi teman-teman bisa melihat Pak Prabowo Gibran yang paling banyak karena ya mulai 2009, mulai 2014, 2019 beliau sudah menjalankan diri. Sedangkan yang lain yang eh, baru baru menjadi kontestan nasional itu harus lebih berusaha lagi gitu ya, menggunakan belusukan-belusukan dan spanduk-spanduknya begitu, mensosialisasikan dirinya. Itu ya. Boleh next? Nah, penutupnya, kesimpulannya adalah strategi dan elemen yang baik adalah yang sesuai dengan pasar. Pasar 2024 berbeda dengan pasar 2019. Dan sesuai juga dengan budaya dan tren pada pemilih waktu itu. Waktu itu ya harus sesuai. Kemudian elemen politik, di situ ada elit partai, terus kemudian ada gimmick politik, ada blunder politik, ada program kerja dan manuver politik harus diperhitungkan dan diefisienkan. Namun di sini saya tidak ingin menafikan beberapa elemen lain ya. Banyak sebenarnya elemen-elemennya itu dan itu juga sangat penting sebenarnya. Misalnya pengusaha yang tidak saya bahas, ya kan? Di situ ada dana kampanye, ada rekam jejak, ada tim sukses yang tidak tidak saya bahas di sini. Tapi mungkin saya akan bahas di tempat yang lain, di artikel yang lain gitu ya. Itu penting juga, tidak bisa dinafikan juga. Kemudian itu membutuhkan konsultan media karena kita bisa melihat semua pasangan calon punya konsultannya masing-masing. Saya tahu siapa yang mengusulkan istilah gemoy, mengusulkan istilah anu itu semuanya ada pakarnya gitu ya, ada pakarnya yang mengatur narasi penampilan publik dan peta pemilih itu ada pakarnya. Jadi kita sebagai kandidat kalau ingin menang ya harus punya pakar-pakar itu yang mengatur semua elemen-elemen itu dan mengkapitalisasi semua elemen-elemen. Oke, itu aja. Oke, itu aja dari saya. Next. Nah, baca selengkapnya di artikel jurnal yang saya terbitkan dan Pak Agus terbitkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Semoga ada pertanyaan ya.
Saya kembalikan ke moderator.